Mari saudara, tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil kita angkat satu nyanyian. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu dan menyembah-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, glory. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, Yesus, penghiburan-Mu, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Amin. Oh, mari kita bangkit berdiri saudara. Glory bagi-Mu Yesus, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, glory. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, glory bagimu, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus, yang kudus selamanya. Oh glory, glory. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi Hosana,
kasih Tuhan. Hanya Engkau-lah yang layak dimuliakan. Hanya bagi Engkau segala kemuliaan. Engkau yang ada selalu di antara kami, di tengah-tengah kami. Dan Tuhanlah yang berbicara melalui Roh Kudus. Biarlah kiranya kami semua menjadi seperti Maria yang sangat gemar duduk di kaki-Mu Tuhan. Bahkan di ujung kaki Tuhan, dengan sikap yang sangat rendah hati untuk menangkap isi hati Tuhan. Dan kemudian kami boleh melakukannya dalam perjalanan kami menuju langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kami percaya Tuhan menyertai dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah yang jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan setan kuasa iblis roh jahat yang mengganggu jalannya pikiran hati kami, yang mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami tidak bisa menerima apa-apa. Kami bersatu hati mengikat kuasa kegelapan itu. Dalam nama Yesus Kristus, pergi keluar, tinggalkan ruangan ini. Teristimewa ruang hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali bersama istri saya. Sampaikan salam. Salam Tuhan memberkati kita. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita boleh duduk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama di dalam kitab Yosua. Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Sekian. Terima kasih. Jadi dikatakan di ayat 3, segera sesudah melihat tabut perjanjian yang diangkat para imam dan suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu mengikuti. Jadi kalau saya kasih tema dipimpin oleh tabut perjanjian, itu saya kira tema yang tidak salah, karena mereka harus melihat tabut, kemudian mereka berangkat mengikuti di mana tabut itu mengarahkan. Mereka mengikuti. Nah, tabut perjanjian ini adalah alat yang pertama dibuat sesuai perintah Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel untuk membangun tempat kediaman Allah di bumi. Tabut perjanjian ini adalah alat yang pertama-tama yang harus dibuat, dan luar biasa. Luar biasa. Tabut perjanjian ini terdiri dari 2 bagian. Bagian peti yang dari kayu penaga, kemudian disalut emas luar dan dalam. Tutupannya itu yang terdiri dari 2 kerubion. Tutup pendamaian dan 2 kerubion itu gambaran daripada Allah Tritunggal kita. Tutup pendamaian sendiri adalah Allah Anak, itulah Tuhan Yesus. Dan 2 kerubion itu Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Dan tutupan ini terdiri dari emas murni, dibuat sedemikian rupa. Kemudian petinya itu dari kayu penaga, disalut luar
dan dalamnya. Ya, sehingga tidak kelihatan sama sekali kayunya dan tidak lagi memungkinkan kayu itu mengeluarkan getah. Ya, sehingga sudah sempurna penyalutannya. Itulah gambaran daripada kita gereja Tuhan. Orang-orang percaya yang kayu, daging. Tapi oleh salutan-salutan ilahi dari Allah, ya, karena kita menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kita satu waktu menjadi manusia sempurna seperti Tuhan. Ke situ arahnya, ya, ruang maha suci, sempurna. Jadi kita, panggilan kita apa? Panggilan kita adalah menjadi serupa segambar Allah. Kata Roma pasal 8. Itu panggilan saya dan panggilan saudara, ya. Bukan hanya untuk diberkati di dunia, lalu kita menjadi orang terkenal, lalu kita punya jabatan tinggi, lalu kita punya ini dan punya itu, tetapi kita tidak tahu sasarannya Tuhan menebus kita dari dosa, dari dunia yang tidak benar. Untuk apa? Supaya kita ini dikuduskan. Kalau satu waktu kita menjadi sempurna seperti tabut perjanjian itu ketika ditutup persis sama, ya, emas, tidak ada kayunya lagi. Sekarang ini kita masih jauh, ya. Hari-hari kita masih disempurnakan, dikuduskan oleh Tuhan. Kita baca dulu Roma 8 itu, mari. Ya. Kitab Roma pasal yang ke-8 menjadi sama dengan Tuhan. Tapi Rasul Paul mengatakan ini, tapi dia bersedia meninggalkan apa yang lama, yang dulu. Mari kita terus baca. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kita dipanggil untuk jadi serupa, ini panggilan orang Kristen. Terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Nah, dan mereka yang dibenarkannya, ya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita ini hanya menerima kemurahan Tuhan. Tidak ada suatu pun yang lebih, ya, hebat atau apa. Kita harus bersikap selalu senantiasa rendah hati. Siapa saya Tuhan? Ya, manusia yang tadinya tidak dihitung Tuhan. Apalagi kita ini bangsa kafir, bangsa-bangsa lain. Ya, kalau bangsa Israel itu asli bangsa umatnya Tuhan, tetapi karena tidak percaya, maka dia seperti carang dipotong. Lalu tempatnya itu kita ini yang dipanggil, ya, kemudian dipilih, dikasih lekat di tempatnya bangsa Israel. Tapi itu cuma dicangkok, lengket, ya. Kalau yang asli bisa dipotong dengan gampang, apalagi cuma yang melengket. Jadi hargai kemurahan Tuhan, hargai kasih Tuhan. Ya, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ada rasa takut. Ini modal yang terbesar yang saya selalu kumandangkan, baik pada jemaat maupun saya pribadi, hamba Tuhan, semua hamba Tuhan, rekan-rekan saya, memiliki nomor 1 takut Tuhan. Kalau sudah takut Tuhan itu modal, ya, itu modal yang paling besar. Jadi orang Kristen yang takut Tuhan, jadi hamba Tuhan yang takut Tuhan. Kemudian tingkatkan itu rasa takut pada Tuhan sampai bisa mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan beda. Ya, akan jadi berbeda. Dan itu pelayanan itu kepada Tuhan, itulah pelayanan yang sangat kita harus syukuri. Siapakah aku Tuhan? Boleh melayani Engkau. Saya kembali mengenai tabut perjanjian. Ya, di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9 sampai ayat 11, tolong dibaca. Kitab Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, ya, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu,
sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Musa diminta naik ke gunung Sinai dan melihat contoh yang diperlihatkan Tuhan, supaya nanti Musa dan bangsa Israel membuat tempat kediaman bagi Tuhan. Supaya kata Tuhan, aku ada di tengah-tengah kamu. Ya, jadi pengajaran tabernakel ini pengajaran firman Allah. Seluruh Alkitab, almarhum Pendeta Van Hessel sebelum meninggal, beliau sudah menyusun ya alat-alat tabernakel itu ke dalam pasal-pasal Alkitab sebanyak 66 kitab. Ternyata Alkitab ini seperti saya bacakan pada hari Selasa kalau tidak salah, Kisah Rasul 2 itu hanya sudah susunan polanya tabernakel waktu ada jemaat mula-mula, gereja awal, gereja pertama. Ya, gereja awal yang dimenangkan oleh rasul dalam khotbah dari Rasul Petrus, 3.000 jiwa. Apa yang dibuat sesudah mereka percaya, bertobat, lahir baru, ya dibaptis, kemudian dapat karunia Roh Kudus. Dikatakan mereka bertekun sehati dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, saya terangkan itu meja roti, kemudian dalam persekutuan itu kaki dian, ya, kemudian dalam doa mesbah dupa, dan juga perjamuan suci. Nah, itu semua ada di dalam Alkitab. Mari kita belajar mengikuti. Jadi kalau kita belajar mengikuti, kita belajar dengan polanya Allah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, supaya aku ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah mereka, menurut apa yang sudah kuperlihatkan. Contoh. Jadi ini contoh yang ada di sorga. Makanya tabernakel itu juga disebut tempat kediaman Allah di bumi. Ya, tempat kediaman Allah. Jadi tempat kediaman. Waktu Allah menjadikan manusia pertama, Adam dan Hawa, di situ Allah sangat gembira dengan ciptaannya karena dia bisa bercakap-cakap. Ya, pada hari di mana hari ke-7 Allah berhenti. Tetapi itu tidak lama. Manusia kemudian melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang. Akhirnya manusia dibuang, keluar dari Taman Eden. Susah payah waktu mengandungku buat sangat banyak. Dari tanah engkau diambil, kemudian kembali ke tanah, kata Allah kepada Adam. Ya, tetapi ada satu keistimewaan. Sebelum Adam diusir bersama Hawa dari Taman Eden, mereka sudah telanjang. Allah tidak suka lihat ketelanjangan manusia. Apa yang dibuat Allah? Dia sembelih seekor binatang. Saya percaya itu domba, walaupun tidak disebut. Dipotongnya seekor binatang, dikuliti. Setelah dikuliti, kulitnya dibuat oleh Allah sendiri menjadi pakaian. Lalu dipakaikannya kepada Adam dan kepada Hawa supaya tidak telanjang. Karena ketika mereka mengetahui mereka telanjang, mereka ambil daun-daun dari pohon ara dan membuatnya pakaian. Tapi daun pohon ara itu cuma bisa tahan paling 2 hari, 3 hari, sudah layu, kering. Dan Allah melihat itu tidak baik. Seringkali manusia tidak sadar, sudah bikin salah, buat salah, dia tutupi kesalahan. Dengan apa? Daun ara. Perbuatan kebenaran diri sendiri. Makanya Allah ingin kita bukan benar menurut diri kita, tapi menurut pembenaran dari Allah sendiri melalui sembelih seekor binatang. Darahnya ditumpahkan.
Darah itu untuk apa? Pengampunan dosa. Dan kulit dari binatang itu, itulah kasihnya Tuhan yang tidak pernah berhenti kepada manusia. Kalau Allah tidak mengasihi manusia, ketika Rasul Paulus yang namanya Saulus itu pergi ke Damsyik, perjalanan ke Damsyik itu Rasul Paulus tidak akan bertobat. Ya, akan jadi baik. Dipilih ketika dia sedang berkobar-kobar untuk membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Di pada saat seperti itu, Paulus dipanggil oleh Tuhan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah yang kamu aniaya. Tuhan tentu, walaupun tidak ditulis, saya percaya apa yang dilihat oleh Paulus, korbannya Kristus. Ini penderitaan Tuhan. Kalau kita merasakan, menikmati kasih Tuhan lewat korban, kita akan timbul rasa hormat dan takut. Ya, ini yang paling penting modalnya kita. Baik itu pengusaha, baik itu hamba Tuhan amat terlebih, maupun orang-orang yang sedang bekerja di dunia ini, sedang melayani di dalam rumah Tuhan. Kita akan melayani dengan tanggung jawab, dengan rasa takut, tidak sembarangan hidup kita. Ya, saya berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang muda-muda, kamu itu jadi hamba Tuhan, menyerahkan hidup. Kalau memang dipanggil Tuhan, panggilan Tuhan yang manis itu untuk kita, ya, milikilah nomor satu yang utama takut Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan arahmu, sasaranmu keliru. Ya, jangan salah arah. Nah, kalau tidak mau salah arah, mari kembali kepada Alkitab. Belajar firman baik-baik, baca dan teliti. Ya. Nah, kemudian kalau kita turun ke ayat 10, tolong dibaca itu, Keluaran 25. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Tabut dari kayu penaga. Itu petinya dari peti perjanjian, tabut perjanjian. Terus 2,5 hasta panjangnya, ya, 1,5 hasta lebarnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Iya, terus haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Ya. Dari dalam dan dari luar, ya, engkau harus menyalutnya. Ya. Dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ya. Ayo lanjut. Haruslah engkau menuang 4 gelas emas untuk tabut itu. Kata harus itu perhatikan, harus, tidak ada pilihan lain. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel harus dilaksanakan, harus. Tidak ada pilihan. Untuk firman Tuhan, perintah Tuhan kepada kita harus. Ya, harus kita lakukan. Terus. Dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, ya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Ya. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Maksudnya apa? Supaya peti perjanjian atau tabut perjanjian ini harus diusung. Ya, seperti yang dilakukan Raja Daud. Dia ingin mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem, tapi memindahkan itu dengan cara yang salah. Dia buat kereta bagus mungkin dari emas. Ya. Dia suruh orang-orang spesial, Usa atau siapa yang pegang mendampingi tabut itu. Ya, lembu untuk menarik yang lembu pilihan. Apapun yang dibuat oleh Daud, menurut Daud bagus. Oh, sudah sangat bagus.
tapi tidak cocok dengan perintah Tuhan, maka tergelincirlah lembunya. Apapun yang kita pikir bagus kita lakukan, tapi itu tidak cocok dengan Alkitab, firman Tuhan ini, maka Tuhan tidak berkenan. Ya, tidak berkenan. Akhirnya apa? Usa mati. Daud jadi marah. Wah, kalau begini ini mencelakakan. Sudah, tidak mau ambil kembali. Saya tidak mau. Disimpan di rumah Obed Edom. Maka selama tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom ini diberkati Tuhan. Luar biasa. Sampai orang beritakan kabar kepada Daud, Obed Edom diberkati. 3 bulan Obed Edom diberkati. Lalu Daud, apa ya? Dia kembali teliti. Dia cari ahli kitab mungkin. Ternyata harus diusung. Yang paling penting apa kalau kita salah? Memperbaiki. Ya dah. Daud, salah ya, mesti diusung ya. Nah, kemudian yang ngangkat ini pun tidak sembarang orang. Harus imam-imam dari suku Lewi. Tidak boleh sembarang orang yang mengangkat. Jadi lalu dia merubah, akhirnya tabut sampai ke Yerusalem. Kita diajar begitu banyak aturan Tuhan. Firman Tuhan. Kalau kita taati seperti yang perintah Tuhan, haruslah. Dan mereka buat seperti itu. Jadi tabut perjanjian ini alat yang utama, yang terutama, yang paling utama, karena itu adalah gambaran daripada kehadiran Allah di dalam ini. Supaya aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi tabut Allah itu, tabut perjanjian, gambaran daripada kehadiran Allah. Tabernakel tanpa peti perjanjian, ikabot, tidak ada kemuliaan di situ. Ya, kita bersyukur kalau kita hidup selalu ada hadirat Allah. Itu yang saya mohon. Makanya kalau saya salah, Tuhan dalam pikiran, dalam pandangan saya, dalam perkataan saya, dalam tindakan saya, tidak mau saya lama-lama. Cepat berlutut minta ampun, cepat berdoa, ampuni saya Tuhan. Saya mau memperbaiki. Kalau saudara dan saya bisa seperti itu, itulah perjalanan menjadi serupa, segambar. Hidup yang dibaharui, hidup yang disucikan. Kapan itu sarananya Tuhan beri? Waktu kita mendengar firman. Itu kesempatan kita dibaharui. Kesempatan kita berkaca. Sampai nanti kita tidak punya cacat celah. Serupa, segambar daripada Allah. Ya. Jadi itu adalah kehadiran. Coba baca Keluaran pasal 25 ayat 22. Ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Dari atas tutup pendamaian, ya, di antara dua kerub itu, tutupan diam itu tadi saya bilang gambarnya Allah anak, gambaran dari Allah anak. Sebab Allah berbicara kepada kita melalui siapa? Yesus. Siapa Yesus? Firman. Makanya sikap kita dalam mendengar firman bukan sekedar beliau dengar khotbah pendeta, tapi tangkap itu sebagai isi hati Tuhan buat saya. Ada rasa hormat, rasa syukur, rasa begitu gembira Tuhan. Oh, kesalahan saya ditunjukkan oleh Tuhan. Saya tidak marah Tuhan. Saya berterima kasih
kesalahan saya, dikoreksi hidup saya oleh Tuhan lewat firman, kaca, cermin. Kata Yakobus, seperti cermin berkaca. Oh, di sini masih noda, di sana masih noda. Untuk apa? Supaya noda itu dihilangkan. Tapi banyak kali kita orang Kristen dengar firman, pujinya begini, bagus dan tidak. Bagus ini, good. Ya, setengah jam juga sudah selesai. Good, bagus. Perumpamannya, wah bagus. Ilustrasinya bagus. Sampai di situ. Tapi tidak sampai menyentuh hati, merubah manusia kita ini. Sampai kapan kita jadi orang Kristen yang seperti itu? Itu namanya Kristen masih bayi, kanak-kanak. Ya, jadi dalam jemaat itu ada domba yang memang baru lahir, masih bayi, dikasih susu. Ada domba yang sudah dewasa, dikasih makan. Ya, ada domba yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi masih minum susu. Ya, kita harapkan, gembala selalu mengharapkan jemaatnya itu jadi seperti domba yang sudah dewasa, cuma dikasih makan. Ya, lebih tajam, lebih pahit, lebih menekan hidup kita. Itulah firman, itulah untuk saya Tuhan. Ya kan? Waktu kalau dibaca oleh Daud, ya mungkin imam-imam dipanggil untuk baca. Ternyata diperiksa. Oh, untuk apa itu? Ada gelang untuk pengusung. Berarti itu tabut tidak boleh sembarang dibuat. Dia harus dipikul. Walaupun keretanya mahal. Tapi Tuhan tidak lihat kereta yang mahal itu. Tuhan melihat apa? Bagaimana Daud memindahkan tabut? Caramu atau caraku? Ya. Jadi itu bicara kehadiran Allah. Waktu zamannya Raja Saul itu tabernakel Bait Allah tidak ada tabut perjanjian. Raja Saul tidak hiraukan. Sebelum dia naik itu tabut sudah dirampas oleh musuh-musuh daripada bangsa Israel. Tapi ketika Raja Daud naik, dia merasa kurang. Pernah saudara rasanya hadirat Tuhan tidak ada dalam hidup saya? Pernah? Tidak pernah? Ada waktu di mana rasanya hadirat Tuhan tidak ada. Ini yang saya mohon, jangan hadirat Tuhan diambil dari hidup. Makanya selalu harus berdamai. Manfaatkan korban Tuhan. Hari ini saya salah Tuhan, ini ampuni saya. Nah, kalau itu sudah akan berhasil. Ya, firman Tuhan itu memandikan kita seperti air, kata Efesus pasal 5. Seperti air sampai aku tidak bercacat dan tidak bercelah. Ya, saya mau baca itu di dalam, coba baca dulu di dalam Bilangan 7 ayat 89. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian. Dari atas tutup pendamaian itu dari Allah anak Yesus yang berbicara. Terus yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu. Antara dua kerub yang gambarnya tadi saya katakan, satunya Allah Bapa, satunya Allah Roh Kudus. Ya, terus demikianlah ia berfirman kepadanya. Demikian ia berfirman. Jadi tabut perjanjian itu atau peti perjanjian terdiri dari dua bagian. Tutupnya dengan dua kerubion, ya. Jadi tutupnya itulah Yesus. Dua kerubion ini Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kemudian
Ini dari emas asli, yang petinya dari peti disalut luar dalam. Bukan hanya luarnya, tapi juga dalamnya. Emas itu sifat ilahi. Orang Kristen jangan hanya luarnya bagus, kelihatannya bagus, masuk gereja semuanya bagus, pendeta semuanya bagus, KKR, khotbah, ya semua bagus. Tapi hidupnya gimana? Dalamnya itu. Kan tabut peti itu tidak hanya luarnya disalut emas, dalamnya juga. Luar dan dalam sama. Kalau di sini kita bicara A, di mulut kita juga harus A. Seharusnya memang demikian. Karena yang yang di bibir itu meluapnya dari hati, kata Alkitab. Jadi hari-hari ini perhatikan, Allah berfirman, kalau Allah hadir dari mana? Atas tutup pendamaian. Itulah Tuhan kita Yesus. Ya, jadi saya mau lanjut. Kemudian bangsa Israel ini tanpa tabut itu ikabot. Ikabot artinya telah hilang kemuliaan Allah. Direbut, Saul jadi raja, dia sudah penting aku jadi raja. Bahkan Saul ini dijatuhkan bukan karena dia berzina, bukan karena dia melakukan segala macam yang dosa tidak senonoh, tapi tidak taat. Hanya tidak taat, disuruh tumpas raja dengan jarahan itu, ya. Tapi dia malah ambil itu jarahan yang gemuk-gemuk, yang tambung disimbang, yang kurus-kurus dia show di muka bangsa Israel. Dan Tuhan bilang, aku menyesal mengangkat Saul ini jadi raja. Lalu Tuhan mengangkat seorang yang lebih berkenan di hatinya. Tuhan melihat hati, lalu mengangkat siapa? Daud. Daud itu siapa? Orang muda, gembala, tapi cuma gembala kecil. Dombanya berapa? 3 ekor. Tidak ada ambisinya untuk jadi raja, nggak ada. Ya, kakak-kakaknya mungkin bilang, kamu terus saja ya, gembalakan saja kambing domba sana, ya. Tapi diangkat, dipilih oleh Tuhan. Ya. Sudah gagah semua, Eliab mantap, tinggi besar. Samuel bilang, ini orang hebat, inilah raja kita. Tuhan bilang, tidak Samuel, kamu melihat yang sebelah luar, aku melihat hatinya. Terus Samuel tanya, ini semua anakmu Isai? Masih ada satu, tapi diremehkan ayah sendiri pun, ada di padang gurun. Cuma apa? Dia cuma masih muda, gak usahlah, masih kemerah-merahan, ya cuma gembala 2-3 ekor juga, gak usahlah. Tapi Tuhan berfirman, Samuel suruh panggil. Nah, dipanggil Daud. Daud dipanggil, kemudian Daud datang. Tuhan bilang, Samuel, urapi dia. Nah, inilah orang yang kau pilih, yang kita tidak sangka. Itu yang dipilih Tuhan. Ya, akhirnya setelah dia menjadi raja, dia merasa kurang. Apa yang kurang? Hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu ini. Sungguh kita berdoa juga, tapi berdoa kebiasaan. Tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak bisa hancur hati. Tidak ada lagi tetesan air mata. Tidak ada lagi rasa syukur. Semuanya sudah jalan biasa. Tidak ada lagi cinta mula-mula. Saya senang sekali ketika ibadah doa hari Selasa sudah mulai seperti dulu. Kembalikan kasih itu. Kita menyembah.
merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Akhirnya Daud perintahkan ambil itu tabut, cuma salah. Ya, kita baca itu ya. Kita baca 2 Samuel 6 ayat 3 mulai. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Terus Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Musiknya lengkap. Musiknya lengkap. Ya, menari lagi. Mungkin nyanyi aku menari dan menari lagi, ya. Tapi hadirat Tuhan tidak ada. Malah terjadi apa? Kematian. Yang bahayanya ini gereja Tuhan di zaman akhir, jangan sampai kematian rohani, bukan kematian jasmani. Di tengah-tengah ibadah, aku menari, aku punya musik lengkap, ya, tapi mati rohani, mati rohani, mati rohani. Lanjut dibaca. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena ketelodarannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Terus maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ya. Kalau kita punya pengalaman buruk, sebab Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah salah. Harusnya kita jujur dan introspeksi diri. Nah, ini Daud tidak jujur, tidak mau periksa dirinya. Di mana salahku? Tanya sama Tuhan, apa salahnya? Dia marah, dibawa tabut itu ke rumah Obed-Edom. Coba baca terus. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 3 bulan. Saya percaya walaupun tabutnya sudah dipindahkan, diambil Daud, Obed-Edom masih diberkati. Terus diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Terus apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Sekarang tabut itu diangkat, diusung seperti perintah Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 25. Kalau kita melakukan tepat seperti maunya Tuhan, berkat bukan kutuk, diberkati kamu. Diberkati kamu di ladang, diberkati di kota, diberkati rumah tangga, diberkati, semua diberkati. Dan jangan berkat itu cuma nilainya materi, tapi kehidupan dari anak-anak keluarga rumah tangga itu. Bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan, bagaimana iman mereka, bagaimana kasih mereka. Jadi berkat, nilai berkat rohani itu yang utama. Bukan berkat materi itu cuma mengikut.
menyusul daripada berkat rohani. Terus dibaca, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nah, terus dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Daud menari-nari sekarang dengan sekuat tenaga. Tidak terjadi kematian. Lanjut. Ia berbaju efod dari kain lenan. Itu yang tidak ada. Pada waktu tabut dinaikkan di kereta, itu Daud menari tapi tidak punya efod. Tidak punya efod. Ya. Daud menari di ayat 14 sekuat dengan berbaju efod dari lenan. Ada kehidupan yang benar, ada lenan putih. Ya, ada pakaian yang kudus dari hidup kita dalam melayani Tuhan. Itu modal. Dimulai dengan takut Tuhan. Saya bilang kepada hamba Tuhan yang muda-muda, ya, kamu gak usah cari promosi diri untuk duduk di sini, duduk di mana, jadi apa. Nggak perlu. Walaupun kamu sembunyi di tempat yang tidak kelihatan, kalau Tuhan yang angkat, jangan hamba Tuhan berpolitik, mengatur strategi supaya saya bisa duduk paling atas. Salah. Bukan waktunya seperti itu. Sebab yang memilih, saya bilang pada hamba-hamba Tuhan, sebab yang memilih kita menjadi pemimpin-pemimpin itu Tuhan. Siapa yang memilih Musa? Tuhan. Kemudian Musa memimpin bangsa Israel itu atas pimpinan Tuhan kepada Musa. Demikian juga ketika Yosua menggantikan Musa, jauh sebelumnya Tuhan sudah persiapkan Yosua. Tak usah kita promosi diri kita, tidak usah pakai cara-cara yang tidak benar. Itu hanya ada di dunia politik barangkali. Tapi dalam gereja Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, tidak boleh seperti itu. Musa dipilih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan. Juga selama Musa dan Yosua disebutkan pemimpin daripada bangsa Israel, tapi mereka dipimpin oleh Tuhan. Saudara baca di Alkitab, Tuhan yang memimpin. Makanya tabut perjanjian itu zaman Yosua harus jalan di depan, bahkan di jarak 2000 hasta. Coba, Tuhan yang perintahkan melalui Yosua, bukan Yosua yang mengatur. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam pengembalaan, di dalam jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan. Ya, mungkin gereja itu berorganisasi seperti kita juga punya sinode. Karena kita adalah gereja yang terdaftar tidak liar dan patuh kepada pemerintah terutama. Tapi kita bukan hanya organisasi gereja, tapi kita disebut organisme tubuh Kristus. Tak kala kita memimpin, itu kita memimpin apa? Tubuh Kristus. Kemana arahnya dibawa? Ikuti itu tabut. Peti perjanjiannya memimpin, bukan Yosua. Ya, bukan Yosua. Ya. Saya kembali sedikit Daud ini. Tapi Daud ini baik, dia mau mengoreksi hidup. Apa yang salah? Oh, yang salah ini, aku tidak punya lenan, aku tidak punya efod. Aku juga salah menaikkan tabut itu, peti perjanjian itu di atas tarik. Walaupun lembu yang tambung, tapi Tuhan tidak berkenan.
Tuhan berkenan kepada siapa? Orang yang melakukan persis apa yang menjadi maunya. Ternyata diperiksa, diteliti, peti atau tabut perjanjian itu punya lubang untuk memasukkan kayu pengusung. Diangkat. Dan tidak boleh sembarang orang angkat kecuali para imam-imam dari suku Lewi. Ya, akhirnya apa? Diperbaiki. Akhirnya tabut berhasil sampai di Yerusalem. Ya. 1 Samuel pasal 4 ayat 7 ini. Ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Ya. Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Ya. Dan mereka berkata, celakalah kita, Ya. sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ya. Terus Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? ya. Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di Ya. padang gurun. Ya. Terus Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, ya. supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, Ya. seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Ya. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ya. Terus Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. ya. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Terus Amatlah besar kekalahan itu. Ya. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. terus Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. ya. Terus Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan Ya. pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ya. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Ya. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Wah. Dan tabut Allah sudah dirampas. Sudah dirampas, itu kehilangan kemuliaan ayat 21 sampai ayat 22. Silakan baca. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya. Ikabod. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Tidak ada lagi kemuliaan bagi Israel. Karena tabut Allah Tabut sudah dirampas. Kalau peti perjanjian, tabut perjanjian tidak ada. Tidak ada kemuliaan Allah. Karena itu bicara hadiran Allah. Kehadirannya Allah itu di tabut, di peti. Tabut perjanjian. Ya. Nah, tabut itulah yang memimpin kemudian bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Kalau dulu Musa memimpin bangsa Israel dengan tongkat mengangkat sehingga air laut baru itu terbelah dua. Bangsa Israel bisa jalan. Ya. Maka di zaman Yosua mereka dipimpin oleh tabut perjanjian sekali lagi melalui apa? Sungai Yordan. Tuhan melakukan yang lalu dan yang sekarang, ya, zaman Yosua, zaman Musa sama. Saya percaya Tuhan itu yang kita beritakan, Tuhan yang kita sembah, firman-Nya yang kita ceritakan ini, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Dia pimpin kita menuju apa? Langit dan bumi yang baru. Bukan negeri Kanaan, bukan perjanjian, tapi Kanaan yang samawi, Kanaan surgawi. Sama peti tabut perjanjian itu harus memimpin kita. Hadirat Allah menuntun kita. Bukan Yosua, bukan Musa. Ya. Jemaat Tuhan harus belajar lebih dewasa. Setiap hari punya hubungan dengan Tuhan. Setiap hari Tuhan menuntun kita melalui firman. Setiap hari. Kan kita tidak setiap hari kumpul di sini. Beda dengan gereja awal. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Coba kalau sudah baca Kisah Rasul. Tiap-tiap hari. Lah kita kan tidak tiap hari. Di mana kita bisa dipimpin oleh Tuhan setiap hari? Di rumah.
rumah tangga kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita. Kalau peti perjanjian, tabut perjanjian selalu ada di tengah-tengah rumah tangga kita, aman, damai, tidak ada kematian, kematian rohani terutama. Berkat luar biasa, Obed-Edom. Tuh, ya. Sayangnya kita selalu buat ikabot, tabut itu dirampas, tidak ada di tengah-tengah kita. Kita kembali baca Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Yosua bangun pagi-pagi. Ya. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Ya. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Ya. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ya. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Ya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Ya. Yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Ya, memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Jadi bukan naik kereta seperti Daud, tidak. Diangkat. Ya. Lanjut terus. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Ya. Janganlah mendekatinya. Ya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Ya. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, terus. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Terus. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian. Ya. Dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Ya. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ya. Jadi tabut inilah yang menjadi perhatian bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Jadi mereka harus melihat lebih dahulu. Mereka harus melihat itu tabut, perhatiannya situ. Ya, melihat tabut lalu mengikut. Ya. Lalu mengikut. Kalau kita baca ya, dikatakan sini, segera sesudah kamu melihat, ayat 3 dari Yosua 3. Segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam. Setelah melihat, ya. Setelah kamu melihat, maka kamu harus berangkat dari situ, dari tempatmu untuk mengikuti. Melihat, kemudian melangkah. Jadi mereka harus melihat tabut itu dulu. Sesudah melihat, mengikuti, melangkah. Bergeraknya tabut diikuti. Kemudian, supaya mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Kita akhir zaman perlu melihat dia, tabut itu, peti itu, ya, melalui apa? Mendengar perintah-perintah Tuhan. Mereka menyeberangi sungai Yordan. Tabut berjalan 2000 hasta jaraknya. Tidak boleh dekat, supaya semua bangsa Israel yang banyak itu bisa melihat. Perhatian kepada peti perjanjian. Ini perhatian kita. Sesudah kita melihat dengan baik, kita tahu di mana dia, Tuhan memimpin kita. Melangkah, itu yang paling penting, mengikut. Bukan arahnya peti perjanjian, tabut perjanjian itu ke utara, kita melangkah ke selatan. Ya. Kalau di arahnya tabut perjanjian utara, kita ikut utara. Melihat, lalu bangsa Israel itu melangkah. Melihat, melangkah. Kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Di dunia ini, kalau kita tidak punya firman, kita jadi orang Kristen, tidak ada firman.
Kita tidak punya pelita. Kita berjalan raba-raba, gelap. Orang bilang apa, kita bilang yes, sama, semua bagus, semua bagus. Ya. Tak ngerti kita. Tapi kalau kita bisa melihat, oh, tabut perjanjian, hadirat Tuhan, Tuhan sendiri memimpin aku. Lalu aku dengar suaranya dari atas tutupan pendamaian. Lalu aku mengikuti. Inikah yang Tuhan minta dari kita? Bukan orang yang mendengar itu dibenarkan, tapi orang yang mentaati. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk, tapi orang yang melakukan perintah Tuhan. Pada waktunya nanti banyak orang bilang, aku sudah bernubuat, aku sudah ngusir setan, aku sudah melakukan ini dan itu, aku buat satu KKR besar, aku berkhotbah, orang lumpuh jalan. Aku doain itu. Tapi Tuhan bilang kepada kita ketika kita datang ketuk pintunya, aku udah kenal kamu. Tuhan bisa pakai orang fasik, bisa. Tapi dia sendiri tidak diterima. Celaka. Ya. Sangat indahnya kalau kita ketuk pintu Tuhan, ini aku. Tuh. Silahkan masuk. Ya. Nanti satu waktu dengar, semua kita bertanggung jawab masing-masing. Suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Tidak ada yang bonceng. 2 orang di tempat tidur. Ini tentu suami istri. Satunya diangkat, dibawa, dipindahkan ke satu tempat yang aman, yang satu ditinggal. Tapi kalau dua-duanya di tempat tidur bukan suami istri, ya dua-duanya tidak diangkat. Binasa. Karena itu Alkitab mengatakan, hormatilah tempat tidur. Bukan tempat untuk dibuat kenajisan. Tempat tidur hanya boleh untuk suami istri di atas satu tempat tidur. Tapi suami istri ini pun harus berusaha. Walaupun Alkitab tulis itu, mam, satu diangkat, satu. Saya mau kita dua-dua diangkat. Ya. Dua-dua hamba bekerja. Yang satu menghilang. Ya. Yang satu diangkat, yang satu tinggal. 2 menghilang. Jadi kita mesti hati-hati. Ini firman Tuhan bukan main-main. Tuhan tidak bermain-main sama kita. Untuk apa dia korban susah-susah di atas kayu salib? Ya, kemudian kita meremehkan korbannya Tuhan. Ya. Jadi bangsa Israel, siapa yang pimpin? Yosua berdiri di depan, semua ikut Yosua. Tidak. Yosua suruh mereka angkut peti perjanjian duluan. Kamu melihat, ikut. Hebat. Supaya kita tahu jalan yang kita tempuh. Bagaimana dulu tongkatnya Musa membuat laut terbelah. Ini di mana mereka menjejakkan kaki, di situ terbuka jalan. Terbuka jalan. Ya. Perjalanan bangsa Israel menuju negeri perjanjian. Itu pendidikan rohaninya sangat banyak. Sungguh. Dari sejak Musa, itu bangsa Israel yang tua-tua itu semuanya bergelimpangan di padang gurun. Apa yang membuat mereka berkelimpangan? Tak masuk negeri perjanjian, termasuk Musa. Murka Tuhan, kata Alkitab. Dalam kitab Ulangan, Tuhan murka. Musa mengakui sendiri. Karena Tuhan murka kepadaku, aku tidak bisa masuk negeri perjanjian.
Kenapa murka? Karena bangsa Israel ini tidak taat. Itu diceritakan di 1 Korintus, mereka pesta, mereka semuanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena itu tidak satu pun masuk. Diulangi dalam kitab Ibrani pun mereka tidak masuk dalam perhentianku. Karena mereka tidak taat. Di mana ada tabut, di situ Tuhan bicara. Di situ kita ikuti, melangkah. Lalu kita tahu di mana kita menuju. Ya. Jadi bangsa Israel ini dipimpin lewat peti perjanjian, itu tabut perjanjian. Memang mereka berputar-putar. Padahal sebenarnya kalau belajar dari peta yang ada di Alkitab belakang, kita belajar petanya itu. Tidak perlu sampai begitu lama. Untuk sampai, tidak perlu lama-lama. Kenapa? Sebab mereka itu tidak taat. Jadi dalam perjalanan, makin kita diberi umur sama Tuhan, Tuhan sedang meminta dari kita apa? Perhatian kita kepada Tuhan, dengaran kita kepada Tuhan. Pendidikan Tuhan. Ternyata banyak yang tidak bisa menerima didikan Tuhan, tidak taat, mati bergelimpangan. Sebagian besar, ya, sebagian besar yang keluar dari Mesir, yang menyeberangi Sungai Yordan, itu mereka harus taat betul. Jadi yang keluar dari Mesir itu sampai zaman Yosua banyak sekali mati. Sampai Musa bilang, Tuhan murka kepada saya. Karena disuruh bicara sama batu, dia pukul itu batu, keluar air. Hanya itu ya Musa. Musa tidak berbuat zina, tidak berbuat macam-macam, tidak menyembah berhala. Hanya Tuhan bilang, Musa bicara sama batu. Ini bangsa Israel sudah bersungguh-sungguh. Musa gusar, dia hantam itu batu, keluar air juga. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu melanggar kekudusanku. Orang yang tidak taat kepada Tuhan, itu melanggar kekudusan Tuhan. Lalu bagaimana saya Tuhan? Tuhan itu punya jalan untuk kita. Setelah dia naik ke sorga, turun Roh Kudus. Untuk apa? Menemani kita, menolong kita. Parakletos. Sekarang di zaman Roh Kudus, makanya arahnya tabut itu, ya, arahnya peti perjanjian itu kegerakan Roh Kudus. Hujan akhir di akhir zaman. Nanti Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus lebih banyak, berlipat-lipat daripada gereja awal di kamar loteng. Ini nanti Tuhan mencurahkan kegerakan hujan Roh Kudus, hujan akhir. Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul, semua orang dipakai Tuhan. Orang muda, anak-anak, semuanya bernubuat. Mari kita perhatikan itu. Tuhan pakai saya menangkan satu jiwa, menangkan satu jiwa, mengisi tempat yang ada. Menangkan satu jiwa, bukan untuk kemuliaan seseorang, bukan untuk gerejaku, bukan untuk siapa. Tuhan biar setiap orang yang masuk di gerejaku ini adalah orang yang sudah dilahirkan baru selamat dan terus mengikuti sampai akhir. Kalau boleh sampai Tuhan datang. Saya sangat percaya Tuhan segera kembali pada kali kedua. Jadi melihat tabut itu, peti itu arahnya kegerakan hujan akhir. Kalau studi daripada peta zaman, 2000 yang ada itu adalah zaman akhir gereja, zaman gereja 2000. Zaman Allah Bapa sampai zaman Abraham. Ya, itu 2000 tahun. 2000 tahun dari Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus pertama kali, 2000 tahun. Dan kedatangan Yesus pertama kali sampai dengan kedua kalinya itu 2000 tahun juga. Kemudian Tuhan memimpin kita masuk perhentian yang kekal.
bukan hari perhentian yang seringkali disebut harinya Sabat. Orang bilang kalau kita tidak merayakan hari Sabat, untuk kita hari, mungkin saudara-saudara kita bilang saya beribadah di hari Sabtu, silakan saja. Saya selalu juga menyampaikan salam saya kepada banyak teman-teman saya. Happy Sabat. Maksud saya happy Sabat itu kalau kita ada perhentian di hati, bukan harinya. Kalau ada Tuhan di dalam hati, ada Sabat. Kalau ada hadirat Tuhan, ada peti perjanjian itu, tabut itu ada di hati, itu ada perhentian, itu Sabat. Karena Yesus adalah Tuhan atas Sabat, kata Injil Matius. Bukan harinya. Ada orang memelihara harinya, merawat hari itu, tapi hidupnya tidak benar seperti orang Farisi, ahli Taurat. Betul ya? Bukan harinya itu, kata Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, aku menyembuhkan orang lumpuh, orang buta pada hari Sabat. Tidak dilarang berbuat baik pada hari Sabat. Berarti Tuhan tetap mengadakan satu kegiatan di hari Sabat itu. Apa Tuhan tidak selamat? Mana kita bilang Tuhan tidak selamat? Tuhan yang memberi selamat. Tuhan juru selamat kita. Bukan harinya. Oh, kita hari Minggu Sabat. Banyak kali orang tidak Sabat pada hari Minggu. Duduk di gereja mau cepat-cepat selesai pulang. Apa ini Sabat? Apa ini perhentian? Ya, tapi kalau kita memperhatikan seperti bangsa Israel, disuruh lihat tabut, ikut. Kita akan mengalami perhentian. Negeri Kanaan yang mereka tuju. Ya, Sungai Yordan itu menjadi, tak perlu mereka harus muter-muter sambil bersungut-sungut, mau lempari Musa sampai Musa juga jengkel. Ya, kan harinya ya. Oh, hari Minggu hari libur saya, Sabat. Apa yang membuat orang tidak mengalami Sabat? Dosa. Dosa itu tidak taat kepada perintah Tuhan, kata surat 1 Yohanes. Apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita melanggar firman Allah, itu melanggar hukum Allah. Makanya itu, tabut itu hadirat Allah, di mana Allah berfirman dari atas tutup benar, itu yang kita ikuti. Kita menuju ke gerakan hujan akhir di akhir zaman ini. Sesudah 2000 tahun zaman gereja selesai, maka kita akan masuk Sabat yang besar, 1000 tahun kerajaan damai. Lalu kita masuk Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Tidak ada orang akan tinggal di bumi ini, satu pun tidak selama-lamanya. Karena langit dan bumi yang ada lenyap. Kekayaan lenyap, semua lenyap. Rumah besar seperti istana, wah lenyap, gak ada. Ya, ini yang perlu dijaga, Sabat. Ya, jadi mereka menyeberangi Yordan, itu sama dibaptis di Sungai Yordan. Keluar dari Teberau, sama mereka dibaptis oleh laut Teberau. Kita harus mengalami itu, menjadi satu tanaman di dalam baptisan dan menjadi satu di dalam kebangkitan bersama Tuhan. Dan mungkin 1 jam itu bisa menerangkan sampai sejelas-jelasnya dengan segala kekurangan, keterbatasan seorang hamba Tuhan. Tak mungkin. Tapi mari kita semua belajar. Kita semua mau baca. Kita semua mau belajar dengar. Kita semua mau sabar. Tuhan Roh Kudus, buka mataku, celikkan mataku Tuhan.
supaya aku melihat Tuhan, melihat tabut, melihat peti perjanjian yang menuntun saya. Saya rindu sekali membagikan berkat ini. Ya, selalu saya kalau bicara tabernakel, pengajaran tabernakel, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya sangat diberi arah oleh Tuhan. Itu, lihat itu, peti perjanjian, tabut di ruang Maha Kudus. Apalagi ya, tirai yang begitu menutup, di mana kita tidak bisa lihat peti itu sudah dirobek oleh Yesus di atas kayu salib. Kita bisa melihat ke dalam. Jangan cuma jadi orang Kristen yang beragama. Mari kita tuntun umat Tuhan ke arah yang benar. Mana itu? Yerusalem yang baru, langit bumi dan baru. Itu tanggung jawab hamba Tuhan. Yosua perintahkan, Musa perintahkan. Itu kata Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Bukan mencari keuntungan pribadi, menggaruk kekayaan supaya saya jadi pendeta yang kaya, saya pendeta yang ternama, supaya aku jadi pemimpin organisasi. Kalau cuma itu terlalu picik. Kalau aku rindu, Tuhan, bolehkah aku nanti satu waktu menjadi mempelai wanitamu? Oh, Tuhan bilang boleh. Sekali lagi, kasihnya Tuhan luar biasa. Tadi saya cerita Saulus yang dipanggil Tuhan, penjahat, berkobar-kobar, membunuh, itu dicegat Tuhan, dibuat bertobat. Saudara tahu, dari 7 jemaat di Wahyu 3, Laodikia itu sebenarnya sudah mati, tidak panas, tidak dingin, suam-suam. Maka Tuhan bilang apa? Aku muntahkan kau, aku muntahkan kau keluar dari mulutku. Coba, sudah dimuntahkan, dibuang. Tapi jemaat yang mau dibuang ini karena cuma mengutamakan aku kaya, aku tidak kekurangan. Tapi Tuhan bilang kamu miskin, melarat. Ya. Kekayaan jasmani itu tidak diukur Tuhan. Bukan itu ukuran Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama dia, beli daripadaku emas yang sudah dimurnikan dalam api. Tuhan biar murnikan saya, Tuhan. Biar Tuhan kuduskan, murnikan. Dan janjinya Tuhan apa? Jemaat Laodikia, aku dudukkan kau di atas tahtaku. Ini yang kita rindukan. Bersanding dengan mempelai pria surga itu. Jadi mempelai wanitanya. Ada di Yerusalem baru. Kan di dunia ini. Ya. Ini jemaat sudah siap Tuhan muntahkan. Betapa baiknya kasihnya Tuhan. Terlalu besar, tak cukup lidah kita mengucapkan. Bayangkan jemaat sudah seperti begini. Sudah siap Tuhan muntahkan. Tuhan bilang, aku ketok lagi pintu. Pintu hatimu, buka, buka. Aku masuk. Ada pesta. Kita ada di akhir zaman. Tadi saya bilang, arahnya tabut itu, peti perjanjian itu, yang memimpin gereja Tuhan sampai hari ini, itu firman dan Roh Kudus. Kalau zaman Musa itu ada tiang awan, tiang api. Firman dan Roh Kudus menuntun kita gereja Tuhan sampai hari ini. Ya, aku ketok pintu hatimu, buka, buka, buka. Aku masuk, aku duduk, ada pesta lagi. Jemaat yang sudah tinggalkan sudah suam-suam,
Sudah orang Manado bilang apa itu? Suansang. Lau-lau. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan ketuk hatimu. Tuhan ketuk kita yang ada hari ini, yang hadir. Maupun yang mengikuti nanti di online-nya. Tuhan ketuk. Buka hatimu. Dengarkan. Tuhan berbicara dari atas tabut perjanjian peti tutupannya itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyembah Dia. Hatiku merindukan menyembah Tuhan. Hatiku hancur berterima kasih. Siapakah aku Tuhan? Yang begitu diperhatikan. Ku tak layak menerima semua. Ada itu nyanyian. Kemurahan Tuhan yang mengangkat kita. Kemurahan Tuhan. Saya ingat ketika Tuhan buka mata saya dengar firman Tuhan pertama kali. Mataku dibuka Tuhan. Lihat keadaan saya yang tidak betul. Saya menangis. Saya orang berdosa Tuhan. Ya, kasih Tuhan begitu besar. Siapakah diri kita? Laodikia sudah mau dimuntah. Atau diketuk lagi hatinya. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Ku dengar firman-Nya kepadaku. Ku dengar firman-Nya kepadaku. Hendaklah engkau suci seperti aku pun sucilah. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit yang menuju kesempurnaan. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tabisanmu. Haleluya. Betapa besar kasih setiamu. Turun ke bawah serendah-rendahnya. Siapakah diriku? Siapakah aku Tuhan? Diriku. Tidak ada sesuatu yang baik yang begitu diperhatikan. Haleluya. Ku tak layak Tuhan. Ku tak layak menerima semuanya. Ada kemurahan yang mengangkat. Mari kita angkat tangan menyembah Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Hanya murah hatinya Tuhan. Kita ditapiskan. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih setiamu. Siapakah aku? Katakan, siapakah saya? Siapakah diriku
sudah lama jauh, yang sudah lama kering. Ini waktunya kembali kepada cinta mula-mula. Tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkat. Oh haleluya, haleluya. Mata lisanmu, betapa besar kasih setia. Dari awal ketika Adam jatuh, Adam tidak dibuang. Dia sembelih seekor domba, darah untuk penampunan dosa, kulitnya untuk pakaian, supaya manusia tidak telanjang. Domba itu Yesus yang sudah tersembelih. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk itu yang sepi, yang menuju kesempurnaan. Ini waktunya kita kembali kepada cinta mula-mula. Tuhan, tolong saya Tuhan. Siapakah saya Tuhan yang begitu diperhatikan, dikasihi Tuhan? Ku tidak layak Tuhan. Ku tak layak menerima Tuhan, ketuk pintu hatiku, buka betapa besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hatimu, dengar ketukan pintu hati. Siapa mendengar? Barang siapa mendengar kata Tuhan, barang siapa mendengar, membuka hatinya, aku masuk dan ada pesta, ada sukacita yang besar. Oh, labasyakarabaya masa, oh hanya kemurahan yang mengangkat saya. Siapakah saya Tuhan? Oh, mata lisanmu, betapa mulia, betapa kasih-Mu Tuhan. Orang yang sudah mau dimuntahkan tidak jadi dimuntahkan. Kasih-Nya Tuhan luar biasa. Siapa yang dengar ketukan, buka hatimu, turun ke bawah. Ini aku Tuhan, ini aku yang tidak layak. Oh Ramasika, aku yang tidak layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh biar kita mengikuti kegerakan hujan akhir ini, melalui melihat tabut itu, arahnya mataku terus kepada Tuhan, hadirat-Mu. Biar kita siap menampung curahan Roh Kudus di akhir zaman. Pakai hidup saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan jamah hatimu.
Biar Tuhan kembalikan kepada kasih. Tuhan jamah. Oh Rabasa, siapa yang dijamah Tuhan? Siapa yang buka hati dijamah Tuhan? Siapa yang mau dengar? Karena Allah berbicara memimpin umatnya dari atas tutupan pendamaian. Gereja dipimpin oleh tabut perjanjian itu yang letaknya jauh di dalam ruang maha suci kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Silakan curahkan isi hatimu Tuhan. Ini saya, ini aku. Ya Rabbasakala, ini aku Tuhan. Ini aku. Selama ini aku kehilangan ikabot. Selama ini aku kehilangan arah. Karena tabut perjanjian dirampas. Dirampas oleh dunia. Dunia menggantikan hadirat Tuhan dalam hidup ini. Kemuliaan dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami seperti Daud, mau diperiksa, mau diperbaiki, mau memperbaiki hidup. Inilah akhir zaman. Terima kasih Yesus. Biar hati kami berkobar-kobar. Ya Rabbasakala, berkobar kasih-Mu Tuhan. Oh Rabbasakala, ya Rabbasakala, ya Rabbasakala, ya Rabbasakala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ialah yang begitu memperhatikan kami. Biarlah kami yang ada ini Tuhan, bahkan yang belum hadir, datang akan datang Tuhan, karena perhatian kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, itu firman. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, makin dekat datangnya. Kedua kali makin Tuhan berbicara, supaya kami yang jauh dari Tuhan, yang sudah tidak merasakan kasih daripada Tuhan, kembali. Terima kasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Berkat Tuhan tinggal dalam rumah kita, bagaikan tabut perjanjian yang tinggal di rumah Obed-Edom. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menyinari kita dengan wajah-Nya, dan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat sama-sama, katakan amin.